Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, video kali ini berisi tentang materi sosialisasi modul 1 yang kami pelajari pada pendidikan calon guru penggerak angkatan keempat. Sosialisasi kami laksanakan pada tanggal 19 Januari 2022 bertempat di Meeting Room SMK Negeri 2 Batam. Kegiatan kami laksanakan bersama dengan 2 orang rekan CGP lainnya, dihadiri oleh pengajar praktik dan rekan-rekan guru dari sekolah kami SMK Negeri 2 Batam. Pada kesempatan sosialisasi ini, saya membawakan materi tentang budaya positif. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu guru, dalam pembahasan kita tentang budaya positif mencakup beberapa aspek, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Stephen R. Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kita perlu mengubah bagaimana cara kita melihat dunia dan bagaimana cara kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita. Perubahan paradigma belajar yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah guru diibaratkan sebagai seorang petani dan sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Oleh karena itu, guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga tumbuhlah hanya karakter baik dalam diri murid. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Sebaliknya, tekanan-tekanan dari lingkungan akan membuat proses belajar menjadi sulit. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah cara kita menjalankan disiplin di sekolah. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Dr. William Glasser dalam Control Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Miskonsepsi yang sering kita alami di sekolah adalah: pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Miskonsepsi yang kedua adalah kita sering menganggap bahwa semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari bujukan itu dan mencoba untuk menolak. Atau bisa jadi sebaliknya, murid tersebut akan selalu menunggu bujukan guru untuk berusaha. Miskonsepsi yang ketiga adalah kita sering menganggap kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Cara ini membentuk murid kita kepada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka dan mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Miskonsepsi selanjutnya yang sering kita lakukan adalah anggapan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa atas nama kebaikan bagi murid. Kita perlu menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan akan membentuk hubungan permusuhan. Miskonsepsi tersebut berhubungan dengan teori stimulus respon. Teori ini sangat bertolak belakang dengan teori kontrol yang seharusnya dijalankan dalam memandang dunia dan manusia. Demikian juga dalam menangani murid kita di sekolah. Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline,
wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar menyatakan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Disiplin bukanlah tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga bukan hukuman. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru, itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu, tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berdasarkan arti kata disiplin ini, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Bapak Ibu guru, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Diane Gusson dalam bukunya berjudul Restructuring School Discipline mengidentifikasi 3 alasan motivasi perilaku manusia sebagai berikut. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Bapak Ibu guru, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Apakah yang disebut dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gusson, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Berikut adalah karakteristik keyakinan kelas yang efektif. Bapak Ibu guru, dalam menciptakan budaya positif, kita juga harus mengerti kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan kebutuhan dasar murid kita. Coba kita pahami kasus berikut ini. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Guru Ambar, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut, agar mengetahui kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bapak Ibu guru, murid kita memiliki dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita,
tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu Guru, coba kita perhatikan kasus berikut ini. Diane Gusson mengembangkan suatu model disiplin yang berpusat pada murid yang disebut dengan pendekatan restitusi. Terlebih dahulu, kita harus mempelajari bahwa terdapat 5 posisi kontrol dalam restitusi, yaitu sebagai berikut. Bapak Ibu Guru, dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, kita diharapkan menduduki posisi manajer atau mentor bagi murid-murid kita. Kita mempersilahkan murid-murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Sebagai manajer, kita mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, "Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bapak Ibu Guru, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri mereka. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Restitusi memiliki 3 strategi, direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah itu tidak harus dilakukan satu persatu. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi.